23 Juni 2016, salah seorang warga desa Muhuang yang bernama Mao pagi itu berangkat menuju ladang miliknya dengan berjalan kaki seperti biasa. Namun ketika melewati sebuah waduk yang biasa ia lewati setiap harinya, Mao melihat sebuah tas mencurigakan mengambang di permukaan air. Karena merasa penasaran, ia kemudian berusaha untuk mendekati tas tersebut. Betapa terkejutnya Mao saat mengetahui objek yang terlihat seperti kaki manusia keluar dari tas tersebut. Tak mau membuang waktu lebih lama lagi, akhirnya Mao memilih untuk melaporkan temuannya itu kepada pihak kepolisian. Polisi yang menerima laporan tersebut langsung bergegas untuk segera menuju lokasi. Di sana mereka menemukan mayat manusia yang dimasukkan ke dalam tas anyaman dengan beberapa batu bata yang dikaitkan di sekelilingnya. Dari identifikasi awal mayat tersebut diketahui berjenis kelamin wanita yang saat ditemukan mengenakan kaos berwarna hitam dan celana pendek. Terdapat juga sebuah jepit rambut yang terpasang di rambut korban. Kesan pertama dari kepolisian adalah wanita tersebut jelas bisa dikatakan sebagai wanita yang modis. Walau begitu, polisi tak dapat menemukan barang signifikan untuk mengetahui identitas si korban. Ditambah lagi karena mayat tersebut sudah lama terendam di dalam air, kondisi wajah juga sudah mulai sulit untuk dikenali. Maka dari itu, polisi pun langsung meminta keterangan dari kepala desa Muhuang guna identifikasi wanita tersebut. Setelah melihat jasad wanita itu, sang kepala desa yakin kalau korban bukan warga desa Muhuang. Melihat dari pakaian yang ia kenakan, jelas tidak mencerminkan wanita desa pada umumnya. Di sini polisi mulai berspekulasi kalau kemungkinan korban dibuang dari tempat yang jauh, mengingat lokasi waduk tersebut terletak di perbatasan antara Chongqing dan Yinjiang yang bukan merupakan jalan umum. Jalan tersebut juga biasanya hanya dilewati warga sekitar yang ingin menuju ladang milik mereka. Polisi agaknya mulai merasa bingung untuk menentukan TKP pertama antara Chongqing atau Yinjiang. Sementara itu, pihak forensik yang sebelumnya membawa jasad korban untuk proses otopsi menyebutkan bahwa usia dari korban berkisar antara 30 sampai 35 tahun. Ia meninggal karena asfiksia mekanik atau kondisi mati lemas karena jalur pernafasan yang terhalang. Selain itu terdapat ciri khusus yang mungkin dapat membantu polisi dalam melakukan investigasi lebih lanjut. Di dada bagian kiri korban, mereka menemukan sebuah tato bergambar bunga mawar kecil serta semua kuku korban terlihat menggunakan henna atau pacar kuku dengan pola tertentu. Polisi semakin yakin kalau kemungkinan besar korban bukan wanita yang bekerja kasar. Pihak forensik juga menambahkan kalau warna rambut merah korban harusnya masih belum lama ini dicat dan gaya rambut tersebut relatif rumit untuk dikerjakan sendiri. Ini membuktikan kalau belum lama ini kemungkinan korban mengunjungi salon atau tempat perawatan kecantikan. Maka dari itu, polisi memutuskan untuk mulai melakukan investigasi ke tempat perawatan kecantikan dan tempat-tempat hiburan di mana kemungkinan dikunjungi oleh korban. Polisi pun mulai memeriksa satu persatu tempat salon kecantikan dengan membawa barang bukti jepit rambut yang ditemukan pada korban. Di sisi lain, penyelidikan di TKP juga sempat menemui hambatan. Seperti diketahui sebelumnya, kalau tas yang ditemukan untuk membungkus korban dikaitkan dengan beberapa batu bata dengan model berlubang. Namun model batu bata tak umum digunakan di daerah tersebut. Ini juga membuktikan kalau korban dibuang dari jauh. Besar kemungkinan korban dibuang dari atas bendungan hingga akhirnya sampai di waduk tersebut. Namun ada yang janggal dari hal ini. Bagaimana cara pelaku bisa mengangkat korban beserta beberapa batu bata itu ke atas plafon bendungan? Apa mungkin pelaku berjumlah lebih dari satu orang?
Pertanyaan itu sampai saat ini masih belum terjawab. Setelah investigasi berjalan beberapa hari, tak ada kemajuan berarti dalam kasus pembunuhan ini. Namun ada satu hal yang pasti, kalau ternyata batu bata berongga yang digunakan untuk mengaitkan korban adalah batu bata yang biasanya digunakan oleh orang warga Kabupaten Siuhan. Maka dari itu, beberapa petugas kepolisian pun ditugaskan untuk ke Siuhan untuk melakukan penyelidikan. Saat mengunjungi Siuhan, berkat bantuan dari kepolisian setempat, petugas kepolisian Yinjiang berhasil menemukan salah satu salon kecantikan yang mengaku tahu mengenai pola pacar kuku korban. Ia mengatakan kalau pola tersebut memang hanya tersedia dari salon miliknya karena memang ia sendiri yang menciptakan pola kuku itu. Polisi kemudian meminta si pemilik salon untuk mengingat kembali wajah pelanggan yang datang. Ia pun menyebutkan ciri-ciri wanita tersebut. Benar saja, semua ciri yang disebutkan oleh si pemilik salon itu mirip dengan ciri yang dimiliki oleh korban. Meski si pemilik salon tidak ingat tanggal tepat di mana korban mengunjungi salon miliknya, ia dapat memastikan kalau korban datang minggu lalu. Berkat informasi ini, polisi tahu bahwa memang korban kemungkinan saat itu berada di Kabupaten Siuhan sebelum akhirnya menuju Yinjiang. Untuk mencari jejak dari korban, pihak kepolisian mulai melakukan pemeriksaan kamera CCTV di salon kecantikan dan di beberapa gedung daerah tersebut. Karena mereka tidak mengetahui kapan tanggal tepat korban mengunjungi salon itu, mau tak mau, polisi harus benar-benar memeriksa setiap menit dari hari ke hari di sepanjang minggu lalu. Setelah 4 hari melakukan pemeriksaan yang melelahkan dan melibatkan banyak anggota kepolisian, akhirnya mereka menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan seorang wanita dengan ciri yang mirip seperti korban memasuki sebuah hotel. Dalam video tanggal 14 Juni itu, terlihat korban ditemani oleh seorang wanita sedang melakukan check-in di resepsionis. Setelah melakukan check-in, mereka terlihat masuk ke dalam kamar. Dalam video itu, keduanya juga terlihat akrab. Temuan ini tentunya menjadi titik terang bagi kepolisian. Kini kepolisian mencoba untuk mencari teman korban yang sebelumnya juga tertangkap dalam kamera CCTV tersebut. Tak membutuhkan waktu yang lama, akhirnya mereka berhasil memanggil wanita itu. Ia merupakan warga asli Siuhan. Dalam kesaksiannya, ia mengatakan kalau sebenarnya tak mengenali korban. Ia mengaku kalau baru bertemu dengan korban saat keduanya sama-sama melakukan perawatan kuku di salon yang sama. Saat itu korban bertanya tentang rekomendasi hotel untuk ia menginap. Tentu teman korban langsung menyarankan hotel yang berada di sekitar salon tersebut dengan menggunakan namanya. Keterangan itu berbanding lurus dengan apa yang terlihat dalam rekaman CCTV hotel. Setelah kurang lebih 20 menit memasuki kamar, teman korban lalu terlihat keluar dari hotel dan tak kembali lagi. Kini yang menjadi pertanyaan polisi adalah, tak lama setelah teman korban keluar dari hotel, terlihat seorang pria muncul di koridor hotel. Korban terlihat menyambut pria itu dengan pelukan mesra, bahkan mereka sampai berciuman. Keduanya lalu memasuki kamar. Kemungkinan besar memang korban sengaja ke Siuhan untuk menemui pria misterius itu, karena ia diketahui membawa sebuah koper. Dalam rekaman CCTV itu juga terlihat ternyata si pria misterius itu sebelumnya diam-diam mengikuti korban. Gerak-geriknya terlihat mencurigakan karena pada saat korban masih berada di dalam kamar bersama teman wanitanya,
pria misterius itu mengendap-endap di sekitar kamar korban. Baru ketika teman korban pergi, si pria misterius itu langsung menemui korban. Korban pun juga terlihat sangat senang saat bertemu dengan pria itu. Apa maksud dari semua ini? Mengapa pria misterius itu seperti dengan sengaja tak mau keberadaannya diketahui oleh orang lain selain korban? Semua kejanggalan itu tentu membuat pihak kepolisian menaruh kecurigaan besar terhadap pria misterius tersebut. Menurut rekaman kamera CCTV hotel, si pria menemui korban di jam 11 siang pada tanggal 14 Juni. Di jam 14.32, keduanya terlihat keluar dari hotel. Kemudian di jam 17.48, mereka baru kembali ke hotel. Namun kali ini bersama dengan 2 orang pria asing. Jadi saat itu 3 pria dan korban memasuki kamar hotel tersebut. Selang beberapa menit, 2 pria asing itu keluar dari hotel. Kemungkinan kedua orang tersebut merupakan teman dari pria misterius itu. Sekitar jam 20.27 malam, korban dan pria itu terlihat keluar lagi sebelum akhirnya sekitar 3 jam kemudian, keduanya kembali ke dalam kamar. Dalam periode tersebut, polisi menduga kalau keduanya pergi untuk berkencan dan belanja karena saat itu korban terlihat kembali dengan membawa tas belanjaan. Keesokan harinya, sekitar jam 10.14 pagi, keduanya pergi dan di jam 13.58 siang mereka kembali lagi. Korban lalu berganti pakaian dan terlihat menuju meja resepsionis untuk melakukan check out. Setelah itu ia terlihat memasuki mobil van yang dikendarai oleh si pria misterius itu. Polisi kemudian berusaha untuk mencari kemana pria misterius itu membawa korban. Di sekitar jam 18.30 sore, melalui kamera CCTV persimpangan jalan, mereka melihat korban dan pria misterius itu saling berbicara dan tertawa bersama di dalam mobil. Dengan segala macam bukti yang ada, kini polisi semakin gencar untuk melakukan investigasi guna mencari identitas si korban. Menurut keterangan beberapa saksi dari pihak hotel, diketahui korban bernama Yang, berusia 37 tahun. Ia berasal dari kota Zunyi, Provinsi Guizhou. Awalnya pihak keluarga Yang tak mau kooperatif dengan kepolisian dan benar-benar menolak untuk memberikan keterangan. Tentu polisi merasa terkejut akan hal tersebut. Putri mereka meninggal dunia, namun mengapa pihak keluarga justru bersikap dingin? Usut punya usut, ternyata saat itu pihak keluarga Yang masih belum yakin kalau korban merupakan putri mereka. Menurut pihak keluarga, Yang saat ini harusnya sedang bekerja di Guangzhou dan menjalani hidup yang baik-baik saja. Maka dari itu, keluarga memilih untuk tidak kooperatif terhadap kepolisian. Demi memastikan identitas korban, polisi langsung mengambil sampel DNA dari keluarga untuk dicocokkan dengan DNA dari korban. Sembari menunggu hasilnya, kepolisian mengutus beberapa petugas untuk menuju Guangzhou guna melakukan investigasi. Menurut pihak keluarga, Yang memang bekerja di Guangzhou. Ia diketahui sudah pernah menikah sebelum akhirnya bercerai di bulan April lalu. Setelah resmi bercerai, keduanya sepakat kalau anak mereka akan tinggal bersama ayahnya. Meski posisi Yang jauh dari keluarganya, ia masih sering berkirim pesan untuk sekedar memberi kabar. Satu hal yang membuat pihak keluarga belum percaya kalau jasad itu adalah Yang adalah ketika hari di mana berita penemuan jasad tersebut muncul, Yang justru menghubungi mereka lewat pesan singkat. Dalam pesan tersebut, Yang mengatakan
agar pihak keluarga tak menghubunginya lagi. Karena merasa khawatir, keluarga kemudian beberapa kali berusaha untuk menelpon nomor ponsel Yang, namun tidak ada jawaban. Di momen itu pihak keluarga yakin kalau mungkin memang Yang sedang tidak ingin diganggu. Semua keraguan itu pada akhirnya terjawab dengan hasil pencocokan DNA yang sebelumnya dilakukan oleh kepolisian. Hasilnya cocok. Jasad yang ditemukan di waduk itu merupakan jasad Yang. Hasil ini pun membuat pihak keluarga mulai lebih terbuka untuk memberikan keterangan kepada kepolisian. Mereka mengatakan kalau sebenarnya Yang pernah bercerita kalau dirinya mempunyai seorang kekasih yang bernama Lee. Bahkan Yang juga sempat mengatakan kalau nanti ia yakin akan segera menikah dengan Lee. Dari keterangan tersebut, polisi tentu langsung berspekulasi kalau pria misterius yang terlihat bersama Yang di hotel mungkin saja Lee. Untuk memastikan hal itu, kepolisian menunjukkan tangkapan layar dari rekaman CCTV kepada keluarga Yang. Mereka memastikan kalau pria misterius yang bersama Yang kala itu adalah Lee. Kini target utama kepolisian adalah untuk segera menemukan keberadaan Lee. Polisi berspekulasi kalau memang Lee merupakan tersangka pembunuhan Yang, maka ia tidak mungkin melarikan diri dengan menggunakan mobil van miliknya sendiri. Kemungkinan besar Lee kabur menggunakan transportasi umum. Maka dari itu, kepolisian langsung menerjunkan petugas untuk memeriksa satu persatu nama Lee di setiap catatan penumpang transportasi umum. Tak membutuhkan waktu lama, akhirnya polisi berhasil mendapatkan nama Lee saat ia menggunakan bus. Terlihat di tanggal 26 Juni, Lee kabur menggunakan bus menuju kota Hangzhou, kota Wenzhou, dan beberapa kota lainnya sebelum akhirnya ia berhenti di kota Zhangzhou, Provinsi Fujian di tanggal 7 Juli. Setelah mengetahui pemberhentian akhir dari Lee, pihak polisi langsung berusaha menemukan keberadaan Lee. Hanya berselang beberapa jam kemudian, akhirnya Lee pun berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Mereka langsung menggelandang Lee ke kantor polisi untuk proses interogasi. Dalam interogasi itu, polisi langsung menjabarkan banyak fakta yang selama ini sudah terkonfirmasi kebenarannya kepada Lee. Lee saat itu hanya bisa terdiam dan pada akhirnya mengakui kalau memang dirinya lah yang telah membunuh Yang. Lee mengaku kalau dirinya tega melakukan hal itu karena muak dengan Yang sendiri diketahui merupakan salah seorang pekerja di tempat pijat kaki yang dimiliki oleh Lee. Karena hampir setiap harinya bertemu, pada akhirnya perasaan cinta pun tumbuh di antara keduanya. Sejak saat itu, Lee dan Yang menjalin hubungan. Lee awalnya mengaku kalau dirinya juga seorang duda yang baru saja bercerai dengan sang istri. Namun tanpa sepengetahuan Yang, ternyata saat itu Lee masih memiliki seorang istri sah. Dan saat itu Lee sama sekali tak mempunyai rencana untuk menikahi Yang. Inilah awal dari petaka Yang diketahui memang beberapa kali meminta Lee untuk memperkenalkannya kepada kedua orang tuanya. Namun tentu hal itu tak mungkin Lee lakukan. Puncaknya setelah keduanya menginap di hotel tanggal 14 Juni lalu, di dalam mobil van tersebut keduanya terlibat pertengkaran besar karena saat itu Yang memaksa Lee untuk membawanya ke rumah keluarga besarnya. Karena khawatir rahasianya terbongkar, Lee akhirnya menepikan mobil miliknya dan langsung membunuh Yang dengan menggunakan kain yang diikatkan ke leher Yang. Setelah sadar bahwa Yang sudah tewas, akhirnya Lee memasukkan jasad Yang ke dalam tas dan langsung membuangnya ke waduk
di sekitar desa Kibaidu. Setelah melakukan semua hal itu, Li berusaha kabur, namun pada akhirnya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Dalam proses interogasi itu, Li sempat mengatakan kalau wanita seperti Yang sama sekali tak pantas untuk menjadi pendampingnya. Apalagi kalau sampai harus mengorbankan pernikahannya. Pada akhirnya, semua pengakuan Li itu membuat dirinya harus rela mendapatkan vonis hukuman mati oleh para hakim.